Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, kembali lagi kepada program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Pada kali ini ada tema menarik yang akan dibahas oleh Ustadz kita. Apa itu? Aktualisasi diri selama Ramadan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan kata Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai di kesempatan Ramadan 1444 Hijriah kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat beribadah dalam rangka untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan, tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Berkaitan dengan pemimpin dan juga pengembangan diri, kepemimpinan dan juga pengembangan diri. Hal tersebut menjadi hal yang berkorelasi atau yang berkaitan. Sebab apa? Karena pemimpin itu adalah menjadi corak dari masyarakat umum. Hal seperti itu pun pemimpin bisa diaktualisasikan dalam masyarakat sebagai kontrol sosial yang harus dihadapkan di setiap lini masyarakat. Pengembangan diri yang bisa dihadapkan oleh pemimpin adalah suatu hal yang problem dari awal, dari kecil mungkin dididik untuk memimpin sebagai kepemimpinan merupakan strategi mengajak setiap lini yang ada di sektor publik untuk mencapai tujuan tertentu. Dikarenakan seorang pemimpin merupakan corak bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, corak punggung dari masyarakat sekitarnya. Ada kriteria pemimpin yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin yang ada di setiap masyarakat. Yang pertama adalah fungsi instruksi. Fungsi ini melibatkan bagaimana setiap apa yang dikatakan oleh pemimpin menjadikan sebuah instruksi yang harus dilakukan dari setiap komponen masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah fungsi konsultasi. Bagaimana setiap pemimpin dilibatkan dalam setiap kepengurusan apapun, dan pemimpin pun harus setiap menggapai masalah itu harus menimbulkan solusi yang harus dihadapi dengan. Yang kedua adalah fungsi konsultasi, yang dimana pemimpin menjadikan corak punggung untuk setiap lini masyarakat, bahwasanya setiap problematika yang ada di masyarakat harus menimbulkan solusi bagi setiap pemimpin. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Dalam rangka ini, pemimpin harus menggerakkan orang-orang yang setiap dipimpinnya supaya menimbulkan atau mencapai tujuan tertentu. Di dalam Islam, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yakni Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya beliau merupakan pemimpin yang merakyat. Beliau merupakan khalifah yang merakyat. Patut diteladani pada kepemimpinan khalifah yang kedua yakni Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menekankan pemimpin harus hadir dalam setiap lini masyarakat. Beliau mengorbankan waktu tidurnya hanya untuk melihat kondisi masyarakatnya. Bahasanya untuk melihat kondisi rakyatnya, beliau mengorbankan waktunya di sela-sela istirahatnya itu demi hanya untuk rakyatnya. Itulah pemimpin yang bersahaja. Dari corak kepemimpinan Umar bin Khattab bisa diambil juga kriteria yang harus kita ambil dalam setiap menerapkan pola jika kita menempatkan diri menjadi seorang pemimpin, yakni bersikap adil dalam setiap apapun itu. Setiap manajemen yang harus kita ambil, setiap manajemen yang harus kita lakukan itu harus berdasarkan pada prinsip al-adl atau keadilan. Yang kedua adalah selalu amanah. Pemimpin di antara sektor pemimpin, di antara orang-orang yang ada di masyarakat, pemimpin bukanlah orang yang mampu, tapi pemimpin adalah orang-orang yang
dibebankan dalam beban moral maupun beban psikis yang harus dilaksanakan, karena pemimpin adalah ulil amri yang harus ditaati bagi setiap umat yang dipimpinnya. Tar dulu. Hal yang perlu diperhatikan bagi setiap pemimpin adalah pola komunikasi. Siapa yang kita ajak bicara dalam berkomunikasi. Strategi berkomunikasi adalah penting, hal yang mutlak bagi setiap pemimpin. Karena di dalam masyarakat semua keutuhan utuh itu pasti polanya terpecah. Karena kalaupun semisal kita menggunakan pola komunikasi dengan bahasa yang tinggi dan sulit dipahami di kalangan masyarakat kecil, mungkin faktor yang akan ditimbulkan adalah masyarakat kecil itu pastinya akan tidak paham. Berkaitan dengan pengembangan diri yang bisa dihadirkan dalam pola kepemimpinan adalah sifat-sifat yang karismatik. Karena pola-pola atau sifat-sifat karismatik ini akan menimbulkan bahwasanya pemimpin akan disegani, akan memiliki wibawa tersendiri. Dan pastinya setiap apapun yang akan diamanatkan oleh dari setiap pemimpin pasti akan ditindaklanjuti kalaupun dari pemimpin itu memiliki sifat karismatik atau sifat kewibawaan. Kadul itu, Mas. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya pemimpin adalah orang yang mencintai kamu dan selalu ada untuk kamu. Itulah menjadi aktualisasi bagi diri kita. Bagi siapa saja yang menempatkan diri sebagai seorang pemimpin harus mendasarkan pada asas maslahah atau untuk kepentingan umat. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga di Ramadan 1444 Hijriah kali ini mendapatkan barokah dan juga syafaat. Semoga dilipat gandakan dari pahalanya untuk ya Allah. Ya. Semoga di Ramadan 1440 Hijriah ini kita dapat mengamalkan apa yang menjadi amalan sunnah-sunnah puasa, amalan-amalan wajib puasa. Dan semoga kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Wa ma taufiq illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.